Ya, Tentunya bagi orang Indonesia sudah sangat mafhum Gus Dur adalah tokoh Ya, pluralis ya. yang bisa diterima oleh banyak Ya, kalangan. ya. Bisa ceritakan mungkin Romo punya pengalaman pribadi atau Ya, punya saya pandangan kan khas? kenal Gus Dur sejak akhir tahun 70-an. Hmm. Jadi saya sudah kenal beliau sebelum menjadi ketua NU dan sudah mendapat banyak nasihat juga sejak itu. Saya kemudian diajak Gus Dur ke Forum Demokrasi. Di situ setiap 2 minggu kami ketemu. Juga bagus karena Forum Demokrasi bikin Pak Harto merasa tidak enak. Padahal kami hanya gosip dan makan bakmi bersama, hanya itu saja yang kita. Namanya keren. Nah itu dan sebagainya. Saya juga kadang-kadang beberapa kali bisa bicara pribadi dengan Gus Dur. Nasihat apa yang dari Saya Gus Dur? pernah mengalami salah satu kegagalan Gus Dur. Itu mungkin pada tanggal 19 Januari 1999. Itu mungkin hari kedua Idul Fitri atau hari sesudahnya, saya lupa. Saya dengan motor keluar ke Ciganjur. Ke rumahnya beliau. Ya, Gus Dur waktu itu sakit. Oke. Dia terlentang, dia sendiri, tidak ada orang di situ, tidak ada tamu sama sekali. Terlentang di karpet itu supaya tidak merasa sakit. Dan kami omong mengenai kerusuhan di Ambon yang baru hari sebelumnya mulai. Dan Gus Dur menceritakan kepada saya bahwa ia sudah menghubungi NU di Ambon supaya segera diakhiri. Dan di situ Gus Dur gagal. Tangannya tidak sampai ke Ambon. Tidak ada yang menghiraukan beliau. Perang itu kemudian berjalan selama 3 tahun di situ. Baru selesai 3 tahun kemudian, tahun 2002. Kenapa gagal? Ya, tidak tahu itu. Pokoknya ada kekuatan yang tidak bisa ditangani dari Jakarta. Gus Dur juga tidak menyadari itu, mengira bisa begitu saja lewat NU yang ada di situ. Tidak bisa. Itu beliau alami. Beliau juga sebagai presiden tidak bisa menghindari Laskar Jihad oleh Angkatan Laut dibawa ke sana dan sebagainya. Ya, keterbatasan. Tapi dia orang yang mungkin paling saya kagumi di sini. Nasihat apa yang paling berkesan dari Gus Dur? Tadi sempat dibilang. Nasihatnya adalah sebetulnya bukan nasihat yang saya kagumi. Yang saya kagumi adalah keterbukaan, kebebasan dari rasa takut, dan keagamaannya yang tanpa sentimen sama sekali, dan justru karena itu kuat. Kadang-kadang dia dianggap kurang Islam, tapi itu bukan tanda bahwa dia dekat dengan agama minoritas, bukan karena dia kurang Islam, tapi karena dia mantap di dalam Islamnya, dan dia sendiri sangat benci sama segala kepicikan. Jadi saya kira dia memberi contoh keterbukaan seorang manusia yang sudah mantap dalam agama, mantap dengan Tuhan, mantap dengan bangsanya, dan punya kepercayaan diri yang kuat, dan pada dasarnya seorang positif. Merasa kehilangan dengan kepergian Gus Dur? Saya tentu merasa kehilangan, tapi ya sudah, beliau sakit, lama sakit, jadi sudah wajar, itu kita terima saja. Sudah melihat calon-calonnya yang menggantikan beliau mungkin saat ini? Ya itu belum saatnya, saya kira mereka pasti akan ada, tapi tidak akan ada Gus Dur kedua. Mereka harus menjadi diri sendiri, tidak usah Gus Dur kedua. Tapi orang yang punya dampak seperti Gus Dur, ya itu yang kita harapkan. Oke, baik. Romo, apa ada tokoh muda saat ini yang menurut Romo favor untuk diperhatikan seperti itu? Saya tidak berani untuk menyebutkan nama-nama di situ, itu Bahaya. ya bukan bahaya, tapi mungkin kurang tepat. Oke, baik Romo. Romo, terus ini ada yang menarik juga Romo, di belakang Romo ada lukisan. Nah, ini dari sini. Sultan Al-Kamil dan Santo Fransiskus Assisi. Bisa diceritakan tentang ini Romo? Kenapa Itu dipajang di sini? kan di zaman Perang Salib. Santo Fransiskus dia sendirian ke Mesir, itu Sultan Al-Kamil.
saya kira di Kairo, dan dia mau menciptakan damai karena dia tidak setuju dengan pendekatan perang, dan dia diterima baik oleh Sultan itu, dan mereka bicara lama, ya kemudian tentu dia pulang lagi ke Italia, dan bagi saya itu tanda bagaimana hubungan yang sebenarnya. Sebetulnya pada saat itu juga mungkin, tapi Kristianitas waktu itu masih kasar ya, jadi Santo Fransiskus tidak diperhatikan. Oke, Romo. Terus Romo tadi ingin ke tulisannya Romo mungkin yang sempat terpotong Romo. Ya ini semua buku yang saya tulis ini. Banyak Romo ya. Ada yang dalam bahasa Jerman juga, buku yang saya yang paling baru adalah ini bahasa Jerman yang oleh Pak Habibie diperkenalkan di Pekan Buku Frankfurt itu. Oke. Garuda im Aufwind, maksudnya Garuda naik daun, kurang lebih itu Indonesia modern. Ini ada bahasa Indonesianya? Ini bahasa Jerman. Yang Indonesia nggak ada? Tidak ada bahasa. Apa intinya apa nih Romo buat orang yang itu seperti kami tidak bisa cerita bahasa mengenai Indonesia. Saya kira dengan 15 tahun terakhir, yaitu 98, 14, lalu sejarah bagaimana Republik Indonesia terjadi, budaya Jawa, Soekarno, Soeharto, dalam bayang-bayang Islam, jadi kedudukan Islam di sini, dan harapan untuk masa depan. Oke, harapan untuk masa depan. Ya. Mungkin terakhir itu pertanyaan yang akan menutup wawancara kita, Romo. Ya. Tadi kita udah bicara panjang lebar tentang bagaimana Romo kesini, terus juga perjalanan Romo selama di Indonesia, dari zaman Soekarno sampai sekarang. Apa harapan Romo? Harapan saya agar kita bisa mengatasi krisis sekarang. Nah, krisis sekarang adalah krisis korupsi. Hanya itu yang saya lihat krisis. Tentu ada banyak masalah, ada kemiskinan, ada radikalisme, agamis dan sebagainya. Itu semua saya kira tidak begitu apa-apa. Tapi korupsi itu bisa merusak jati diri bangsa. Nah, kalau itu berhasil diatasi, saya mengharapkan bahwa demokrasi Indonesia memantapkan diri. Yang paling bagus dari sesudah Pak Harto jatuh adalah demokrasi dan hak asasi manusia yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita ini. Demokrasi itu masih harus diperbaiki. Saya kira suatu pemerintahan otoriter seperti dialami di tahun-tahun terakhir Presiden Soekarno dan Soeharto itu di Indonesia tidak akan mungkin lagi. Jadi saya masih mengharapkan Indonesia menjadi demokrasi yang mantap di mana masyarakat menjadi sejahtera, kemiskinan keras dihilangkan dan kita bisa hidup dalam damai bersama. Itu kegelisahan terbesar Romo atau masih ada yang lain Romo? Kegelisahan terbesar Romo? Saya kira itu dia. Ya. Oke, terima kasih banyak Romo atas waktunya. Baik, oke. Ya, pemirsa, demikian wawancara kami Manusia Indonesia dengan Romo Frans Magni Suseno dari Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara. Terima kasih.